Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk mengganti thermal paste yang ada di laptop kita. Yang saya contohkan di sini adalah laptopnya FX553 VD, kemudian untuk thermal paste yang saya gunakan di sini adalah Kingpin KPX. Bisa kalian lihat di sini. Nah, saya biasanya menggunakan thermal paste ini untuk laptop yang saya gunakan. Oke, kita lanjut lagi sebelum kita mengganti thermal paste-nya. Sebelum kita ganti thermal paste, kita lihat dulu di sini suhunya. Oke, saya akan lebih dekatkan. Nah, di sini untuk suhunya saat ini ada di 49 derajat. Sekarang lihat di sini suhunya ada di 50 dan maksimumnya ada di 76 derajat karena saat ini sedang idle, tidak melakukan tugas apapun, jadi suhunya di sekitar 46 derajatan. Oke, sekarang dia sudah hit di 61 derajat dan turun lagi. Kita tunggu sebentar, kemudian kita akan run untuk yang CPU-nya. Show render, kita run. Coba kita lihat untuk suhu CPU-nya, dia langsung naik di 80 derajat barusan. Oke. Bisa kalian lihat sudah di 80 derajat. 81. Ini untuk satu kali run ya, dia sudah ada di 81 derajat. Sebenarnya ini masih cukup untuk suhunya, tidak terlalu panas, jadi masih cukup stabil. Kan tetapi karena saya ingin membuat video tentang bagaimana cara kita untuk ganti thermal paste, jadi sekalian kita untuk coba saja sebentar lagi apakah suhunya akan turun. Karena kalau saya tidak salah ingat ini adalah sekitar 2 bulan untuk saya ganti thermal paste nya, kemungkinan di dalam masih sangat bagus untuk thermal paste nya, jadi menurut saya mungkin tidak akan terlalu banyak berpengaruh nantinya. Oke, maksimumnya ada di 86 derajat, bisa kita ingat-ingat nanti atau saya akan screenshot dulu untuk maksimumnya. Kemudian kita akan shutdown dan kita akan ganti untuk thermal paste nya. Kita akan bongkar untuk laptop ini untuk ganti thermal paste. Oke, sudah shutdown dan kita langsung balik saja untuk laptopnya. Pastikan semua port sudah kalian lepaskan dan langsung kalian balik laptopnya untuk kita buka baut-bautnya. Karena bautnya di sini lumayan banyak, jadi ya nanti akan saya percepat untuk videonya. Dan pastikan untuk membuka di sebelah sini. Nah, di sini ya biasanya ada tutupnya, karena punya saya memang tutupnya hilang. Jadi ya tidak usah dibuka untuk tutupnya. Di sini ada tutupnya biasanya jika kalian belum pernah buka. Nah, kita buka semua baut-bautnya dulu, kemudian oke, di sini setelah bautnya terbuka, kalian langsung buka saja untuk back covernya. Untuk lebih mudahnya kalian ambil di pojok, kemudian kalian gunakan kuku kalian atau kalian bisa gunakan kartu, tempat kartu biasanya untuk narik ininya kan. Tapi jika kalian tidak ada kartu seperti itu, kalian bisa juga untuk gunakan obeng yang minus, jadi lebih gampang. Ataupun ya kita bisa gunakan yang seperti ini, hanya untuk mencongkel sedikit seperti ini. Kemudian kita bisa langsung tarik atau angkat saja untuk back casing dari laptop ini. Oke, seperti ini. Nah, ini ada beberapa memang yang saya taruh untuk thermal pad-nya di laptop saya karena memang kelebihan, jadi kelebihannya juga sedikit, jadi sekalian saja saya taruh di beberapa chip yang ada di laptop ini. Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini saya memberikan thermal pad yang sekitar 2 mm untuk di atas NVMe SSD di sini untuk mengurangi panas dari SSD yang saya pakai saat ini. Kalau saya menggunakan yang 1 mm itu mungkin kurang untuk mengantarkan panas dari SSD ini. Jadi saya gunakan yang 2 mm di sini untuk mengurangi panas dari SSD-nya. Oke, selanjutnya untuk ganti thermal paste-nya, kalian buka 4 baut yang ada di sebelah sini.
Kemudian yang ada di sebelah sini juga ada 4. Jadi kalian buka semua, dan sebelum itu kalian buka untuk fan-nya dulu. Di sini ada 3 baut. Kemudian kabelnya di sini juga kalian buka. Oke, kita buka bautnya dulu. Oke, setelah bautnya terbuka, kalian bisa di sini untuk cabut. Nah, di sini ada kabel. Kalian cabut yang di sini. Kemudian kalian langsung angkat saja untuk fan di sini. Nah, nanti fan di sini kalian bersihkan terlebih dahulu. Saat kalian ingin memasang fan ini kembali, kalian bersihkan terlebih dahulu untuk fan-nya. Kemudian kita lanjut untuk buka 4 baut yang ada di sebelah sini. Dan selanjutnya di sini juga ada 4 baut, kalian buka juga untuk di bagian sini. Oke, selanjutnya kalian tinggal angkat dari sebelah kiri di sini seperti ini, pelan-pelan. Nah, otomatis dia akan ikut. Dan seperti yang saya katakan tadi, memang di sini thermal paste-nya masih bagus yang saya gunakan. Jadi masih cukup encer untuk thermal paste-nya, bisa kalian lihat di sini. Sebenarnya ini masih bisa digunakan, akan tapi karena memang untuk video saja, jadi saya akan bersihkan lagi dan ganti dengan thermal paste baru. Kalian bisa bersihkan di sini jika lumayan keras, bisa gunakan alkohol. Nah, ada satu hal lagi yang perlu saya notice di sini. Jika kalian baru pertama kali untuk bongkar, di sini akan ada seperti thermal paste yang bentuknya lebih panjang. Nah, di sini untuk yang saya gunakan saat ini sudah saya buang untuk paste yang itu. Jadi saya ganti dengan thermal pad yang ukuran 1 mili di sini. Nah, di sini thermal pad-nya ikut ke heat pipe-nya, jadi kita kembalikan lagi aja. Dan di sebelah sini juga ada sebuah thermal pad juga. Jadi kalian yang di sebelah sini juga berikan lagi untuk thermal pad-nya, karena ini adalah sebuah memori dari VGA-nya. Nah, di sini juga biasanya akan lumayan panas, jadi dia juga butuh untuk thermal pad di sebelah sini. Jangan kalian buang. Jika kalian tidak punya thermal pad baru, kalian bisa gunakan thermal pad kalian yang lama untuk di situ. Kalian bersihkan dulu di sini sampai bersih. Kalau di sampingnya juga nggak bersih, juga biarin aja. Yang penting di tengah sini yang kalian bersihkan, yang perlu benar-benar sampai bersih. Oke, setelah dua bagian ini bersih, pastikan juga yang ada di sini kalian bersihkan. Nah, di sini biasanya ada kan kotor, kalian bersihkan dulu untuk di bagian sininya, dan juga di fan di sini kalian bersihkan. Biasanya memang akan kotor seperti ini, yang penting di dalam fan-nya ini aja udah bersih. Oke, selanjutnya kita akan berikan thermal paste di sini dan juga di sini. Kalian bisa secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Dan untuk saya biasanya saya akan meratakan thermal paste-nya agar nantinya bisa lebih bagus untuk kontak yang ada di sini, dan juga tidak terlalu banyak thermal paste yang terbuang. Karena nanti jika thermal paste-nya terlalu banyak yang terbuang, saya biasanya akan menaruh di heatsinknya. Saya akan tambahkan juga di heatsinknya agar heatsinknya juga mendapatkan thermal paste meskipun itu sedikit, dan juga biar heatsinknya membantu untuk kontak dari GPU ataupun CPU-nya ke heatsinknya lebih baik. Jadi saya biasanya akan memberikan untuk sisa-sisanya yang seperti ini ke heatsinknya. Nah, di sini bisa kalian ratakan saja seperti ini. Agar jika kalian juga memberikannya terlalu banyak, biasanya heat transfernya juga tidak akan bagus. Biasanya akan suhunya malah akan naik. Seperti pengalaman saya sebelumnya, biasanya suhunya juga akan naik jika kalian terlalu banyak saat menggunakan. Nah, di sini kan ada tandanya kotak di sini. Nah, kita yang kelebihan kita taruh saja di sini. Karena meskipun heat pipe di sini sudah kalian anggap seperti tidak ada udara lagi karena kalian anggap sudah ini lurus, kan tetapi biasanya meskipun kalian lihatnya sudah lurus seperti ini, kadang memang di heat pipe di sini ini juga tidak terlalu lurus. Jadi saya sendiri biasanya personally akan meratakan di die size-nya di sini, kemudian sisa-sisanya saya akan
taruh di heat pipe di sini. Nah, jika untuk CPU dan juga GPU-nya ini sudah untuk kita berikan thermal paste, sisanya biasanya saya akan taruh di heat pipe di sini untuk lebihnya, karena biasanya heat pipe-nya juga tidak rata, masih ada celah-celah kosongnya di sini. Biasanya saya gunakan sisanya di heat pipe di sini untuk meratakan juga seperti ini, agar saat heat pipe di sini juga tidak rata, dia juga bisa tercover oleh thermal paste ini. Jadi heat transfer dari CPU dan juga GPU kemudian dari heat pipe-nya juga bisa kan semuanya tercover. Jadi untuk heat transfernya atau panas yang dikeluarkan CPU dan GPU-nya nantinya bisa maksimal untuk bisa didinginkan oleh si pendingin ini. Jadi jika heat transfer di sini tidak bisa bagus, kemungkinan juga pendinginannya tidak akan terlalu bagus di laptop kalian. Oke, biasanya saya seperti ini untuk memberikan thermal paste-nya. Nah, setelah seperti ini saya akan tutup atau saya pasang lagi. Nah, biasanya saya akan mentokkan dulu yang di sebelah kiri di sini ke tempat heat pipe-nya, kemudian saya akan taruh seperti biasa di sini, turun seperti ini saja, kemudian kita baut. Dah, bautnya di sini saya biasanya akan memulai dari dua pojokan yang ada di CPU dan juga GPU-nya. Oke, contohnya seperti ini. Saya akan ambil dua baut dulu dan kita taruh di pojok sini bautnya. Kita baut dulu, jangan terlalu kencang, yang penting nempel. Kemudian di pojok selanjutnya kalian berikan bautnya di sini. Nah, ini gunanya agar dia tidak goyang untuk heat pipe-nya atau pendinginannya di sini tidak goyang dan pastanya tidak meluber kemana-mana terlebih dahulu untuk pertama kali kita pasang seperti ini. Nah, setelah itu baru kita kencangkan sedikit. Jangan terlalu kencang untuk masang baut yang ada di heat pipe di sini ke CPU dan GPU-nya, karena jika terlalu kencang juga tidak akan mempengaruhi pendinginan kalian menjadi lebih bagus. Saat kalian memasang bautnya terlalu kencang, tidak akan banyak berguna. Yang kemungkinan besar berguna adalah cara kalian mengaplikasikan untuk thermal paste yang ada atau yang kalian gunakan saat ini agar benar-benar mengcover seluruh heat pipe dan juga CPU dan GPU-nya yang tidak rata. Nah, di situ fungsi dari sebuah thermal paste agar bisa mengcover bagian-bagian yang tidak rata dari heat pipe pendingin di sini dan juga CPU dan GPU kalian agar kontaknya lebih bagus dan untuk penghantaran panasnya lebih baik. Nah, seperti itu fungsi untuk thermal paste. Dan setelah kalian pasang semua ini empat-empatnya, kalian bisa bersihkan sedikit untuk di laptop kalian agar tidak terlalu kotor di dalamnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa pasang lagi untuk back covernya, dan back covernya jangan lupa kalian bersihkan juga. CPU-nya maksud saya fan-nya belum dipasang, saya lupa. Kita taruh dulu fan-nya seperti ini, kemudian jangan lupa kabel fan-nya di sini kalian masukkan dulu. Kenapa dimasukkan dulu kabel fan-nya sebelum memasang baut? Karena jika kalian sudah pasang baut terlebih dahulu, kadang-kadang kalian lupa untuk memasang fan dari pendingin di sini. Nah, kita selanjutnya pasang untuk bautnya. Karena kebanyakan dari kalian ataupun saya sendiri biasanya lupa untuk memasang kabel di situ. Jadi saya biasakan jika saya membongkar laptop atau PC, biasanya saya akan pasang dulu kabelnya kemudian saya baut. Kecuali di PC ya, biasanya kalau di PC kita pasang kabelnya dulu susah untuk kita memasang bautnya. Oke, setelah selesai seperti ini, bautnya sudah terpasang, kabel sudah terpasang, kita langsung tutup. Dan kita baut lagi. Setelah itu kita akan coba tes performance-nya lagi di Cinebench R15 lagi untuk rendernya. Oke, kalian bisa tekan-tekan sedikit agar masuk semua. Oke, selanjutnya kita akan memasang lagi untuk baut-bautnya, dan seperti biasa videonya akan saya percepat agar kalian tidak terlalu lama untuk menonton video di sini. Oke, setelah selesai langsung kita nyalakan untuk laptopnya, dan kita akan lakukan untuk benchmarking lagi di sini. Kemudian
hardware monitor dan juga task manager. Oke, di sini untuk performance-nya bisa kalian lihat. Nah, untuk CPU kita saat ini suhunya ada di 45. Nah, sudah saya katakan tadi karena memang thermal paste yang ada di laptop saya saat ini masih bagus. Jadi saat kita buka 3 aplikasi ini suhunya minimumnya ada di 43 derajat Celcius, dan untuk yang tadi bisa kita lihat di screenshot di sini. Untuk minimumnya dia ada di 48 derajat Celcius dan maksimumnya ada di 86, dan sekarang di sini bisa kalian lihat dia masih 44 untuk minimum derajatnya atau temperaturnya saat ini sebelum kita load. Dan oke, kita load dulu untuk CPU render test di sini. Oke, di sini saat ini suhunya 44 akan naik ke 60 derajat, dan bisa kalian dengar di sini fan dari laptopnya otomatis akan menambahkan kecepatan fan-nya agar dia bisa menahan suhu dari CPU-nya saat load-nya seperti ini, atau load-nya sangat besar ke salah satu atau kedua CPU dan GPU-nya. Nah, saat CPU dan GPU-nya di load, otomatis fan di sini dia akan meningkatkan speednya untuk mempertahankan suhu dari CPU dan GPU-nya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Mungkin sebelumnya saat saya mengganti thermal paste masih ada celah di heat pipe-nya ataupun di CPU dan GPU die size-nya, terlalu banyak penggunaan thermal paste ataupun saat saya memasang tersebut mungkin tidak tercover dengan baik, jadi si suhunya di sini meningkat. Nah, bisa kalian lihat di sini suhunya lebih kecil, yaitu di 73 derajat Celcius untuk maksimumnya. Dan ini sudah run kedua. Untuk Cinebench-nya bisa kalian lihat di sini untuk run keduanya dia masih di 74 derajat Celcius, belum hit sampai 80 derajat. Dan yang tadi bisa kita lihat di screenshot di sini. Nah, di sini sudah mencapai 86 derajat Celcius untuk maksimumnya. Sedangkan untuk yang saat ini di sini masih di 75 derajat Celcius. Jadi ini fungsinya untuk kalian membersihkan kipas kalian, kemudian membersihkan heat pipe kalian, dan mengganti thermal paste yang kalian punya di laptop kalian agar laptop kalian suhunya lebih dingin. Dan juga jika suhu di laptop kalian lebih dingin, otomatis performance yang akan kalian dapatkan akan meningkat di laptop kalian. Oke, sekian dari saya bagaimana cara untuk mengganti thermal paste yang ada di laptop kalian. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.